Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki mayoritas agama Hindu. Namun, keberagaman agama di wilayah Bali memiliki corak yang sangat unik dari minoritas agama Islam. Perkembangan Islam di wilayah Bali tidak terhambat oleh keberadaan mayoritas Hindu yang memang menjadi agama utama di Pulau Dewata ini. Toleransi umat beragama ini menjadi salah satu bentuk nyata bahwa Indonesia merupakan negara pluralisme yang berkebinekaan dengan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku maupun agama. Sebagai lembaga majelis umat Hindu, di dalam rangka untuk menjaga kerukunan umat antar umat beragama di Kabupaten Gianyar, agama Hindu adalah agama yang sangat toleran. Kami dengan umat lain, Islam, Kristen, Buddha, itu sangat rukun banget. Semua kegiatan, apalagi sekarang ada di bulan suci Ramadan ini, kami selalu saling mengunjungi. Peran pemerintah bersama DPR untuk terus menggaungkan kerjasama, hidup rukun dan bertoleransi dapat kita rasakan. Kenyataannya banyak sekali diadakan pelatihan, sosialisasi, bahkan ada slogan sekarang moderasi beragama. Diharapkan dengan itu umat bisa lebih toleran, menerima perbedaan, bahkan bekerja sama antar umat beragama, intern umat beragama, sehingga yang dimaksud dengan kerjasama toleransi tidak hanya slogan, tetapi betul-betul nyata kerjasama. Dan ini sudah ada, merupakan modal masyarakat kita sejak zaman dahulu kala. Keberadaan agama Islam di Pulau Bali menjadi salah satu bentuk warna toleransi keberagaman di Indonesia yang sangat nyata. Kegiatan keagamaan Islam di Pulau Dewata tidak terpengaruh dengan kegiatan keagamaan Hindu yang ada di sekitar pemukiman atau wilayah Islam di Pulau Bali ini. Pada tahun 1992, karena terjalin hubungan antar umat beragama, khususnya di wilayah Sukawati ini, dengan nama pengajian yaitu pengajian As-Sakinah pada waktu itu, dari hubungan antar umat beragama para sesepuh kita, sehingga dengan uang swadaya atau dari dana infak sodako akhirnya dinaungi oleh suatu yayasan yaitu Yayasan Darul Falah. Bulan Ramadan di Pulau Bali memiliki kekhasan yang sangat unik, di mana masyarakat Muslim mendapatkan keistimewaan dari mayoritas Hindu yang ada di Bali. Suasana Ramadan masih tetap terasa kental. Ibadah puasa maupun kegiatan sehari-hari masyarakat Muslim di Bali tetap terjaga. Bahkan masyarakat setempat pun ikut memeriahkan peribadatan kaum Muslimin yang ada untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan secara normal. Yang paling mengejutkan, kerabat non-Muslim pun turut hadir dalam kemeriahan ini. Memang sudah biasa bagi penduduk ber-KTP Bali untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Penasaran bagaimana tradisi masyarakat Bali menghabiskan waktu Ramadan? Megibung merupakan tradisi turun-temurun yang masih dijaga oleh masyarakat Bali dan Lombok. Arti gibung sendiri adalah kegiatan saling berbagi, duduk bersama untuk makan sambil berdiskusi. Tiap tahunnya kita mengadakan acara buka bersama di sini. Waktu COVID aja kita nggak mengadakan acara selama 2 tahun, tapi selama hari ini kita mengadakan acara buka bersama. Kita dari mana-mana ini, dari Batu Bulan, yang masuk wilayah Kecamatan Sukawati. Terutama yang jamaah Sukawati ini semua hadir. Biasa, toleransinya tinggi Mas ini. Kita udah lama di sini, toleransinya udah sama-sama mengetahui jadinya Mas. Menariknya, tidak hanya umat Islam saja yang bisa makan bersama. Teman atau kerabat yang berbeda agama boleh ikut merasakan suasana ini. Biasanya mereka bergotong royong untuk melaksanakan tradisi Megibung. Sebagai bentuk nyata kerjasama antar umat beragama di Kecamatan Sukawati ini, ketika berlangsung perayaan atau hari-hari besar atau karya keagamaan di Kecamatan Sukawati ini, apakah Idul Fitri, Idul Adha, di
kalangan masyarakat muslim atau piodalan atau karya-karya besar di pura-pura di Sukawati ini ada kita saling membantu. Ketika berlangsung upacara nyepi, maka demikian juga kegiatan di Musola Al-Ikhlas Sukawati ini pun bisa dikatakan libur. Jadi kegiatan anak mengaji TPQ diliburkan. Jamaah yang jauh datangnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya kita himbau untuk tidak dulu. Jadi sholat jamaahnya terbatas hanya untuk warga di Musola Sukawati ini. Karena memang kita menghormati pelaksanaan dan kekhidmatan upacara nyepi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah umat muslim Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati yang kami muliakan dan kami hormati. Kemudian kru TV Parlemen yang datang dari Jakarta yang juga kami hormati. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati. Harapan kita mudah-mudahan yang kita amalkan, yang kita sedekahkan pada sore hari ini, pada bulan Ramadan ini umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkat rahmat Allah, berkat kasih sayang Allah, berkat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua Bapak Ibu bisa hadir ke tempat ini. Tanpa hidayah, tanpa ma'unah, tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak mungkin hadir ke tempat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan tidak pula dipungkiri bahwasanya kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini ngaji bersama-sama mulai dari awal Ramadan. Insya Allah akan selesai nanti di akhir bulan Ramadan. Acara seperti ini tiada lain adalah berkat toleransi dari saudara kita yang non-muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita merasakan bahwasanya kita duduk di sini, kita beribadah di sini, kita melakukan amaliyah agama di tempat ini. Ini adalah berkat toleransi, penghormatan, dimuliakan, dihargai oleh saudara-saudara kita yang non-muslim. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kita dapat berleluasa beribadah di tempat ini, melakukan ibadah tanpa ada gangguan sedikit pun, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, bebas seluas-luasnya, pakai mikrofon, ya. Sampai ibadah tadarus malam hari kita laksanakan. Ini berkat semua adalah toleransi antar umat beragama. Kita menghormati yang lain, mempersilahkan umat-umat yang lain beribadah sesuai dengan kepercayaannya, dan kita bisa beribadah di sini sesuai dengan kepercayaan kita semua umat Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, mengharap kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia untuk memberikan toleransi kepada umat-umat yang lain. Karena kita merasakan di sini, merasakan toleransi dari mereka. Kemudian di bulan-bulan Ramadan yang dulu kita sempat henti sejenak. Namun pada sore hari ini diadakan kembali karena situasi sudah membaik. Corona sudah agak sirna dari bumi Indonesia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Corona adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam di Sukawati ini merasakan bahwa dampak dari corona ini adalah berpengaruh kepada seretnya ekonomi bagi kita semua di Sukawati ini. Dampak dari corona, perekonomian kita agak seret, enggak lancar lagi seperti sebelum corona. Tapi alhamdulillah kita mengaspirasi mendukung daripada program pemerintah selaku lembaga negara, DPR selaku lembaga negara telah memberikan solusi kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam di Sukawati khususnya, telah memberikan pinjaman berupa UMKM.
Ada teman-teman ini yang ekonominya seret, usahanya tidak lancar. Ada yang pinjam nih, ya, Ustaz Dahri pinjam semua ya. Ada yang pinjam ini solusi. Mudah-mudahan amal kita, kebaikan kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung di dunia satu, wa may yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, dan taat kepada Rasulullah, faqad faza fawzan 'azima, maka dia sungguh beruntung dengan keberuntungan yang besar. Jadi orang yang beruntung di dunia bukan orang kaya, ya. Bukan orang kaya. Bukan orang yang tinggi pangkatnya. Bukan yang terkenal. Orang yang sukses, beruntung di dunia, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, sekalipun miskin. Paham ya? Kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, celaka dia, sekalipun kaya. Paham? Jadi sampean kalau ingin beruntung di dunia, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Di antara satu taat kepada Allah, salah satunya ada taat kepada pemimpin. Maka sampean harus mempersiapkan bekal untuk akhirat. Wa khairaz zati tazawwadu, berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zati taqwa, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bisa diperoleh dengan puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.